Populer Tribun Bali hari ini, Senin 20 Juli 2020. Berikut 3 berita populer di Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama. 2 adik bupati di Bali tarung di Pilkada 2020. Tidak hanya di kalangan elit Jakarta, politik dinasti juga muncul di Pilkada serentak yang juga berlangsung di Bali. Ada 6 pilkada serentak yang berlangsung di Bali, yakni Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrane, Bangli, dan Karangasem. Dari 6 pilkada serentak tersebut, ada 3 daerah yang diramaikan dengan wacana politik dinasti. 3 daerah tersebut yakni Pilkada Tabanan, Pilkada Jembrane, dan Pilkada Bangli. 2 bupati saat ini serta seorang anak mantan bupati maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Di Tabanan, putra Ketua DPRD Bali 2 periode yang juga mantan Bupati Tabanan, Nyoman Adi Wiryatama yakni Gede Made Dedi Pratama alias Dedi, juga akan ikut bertarung dalam pilkada tersebut. Dedi yang menjabat Sekretaris DPC Banteng Muda Indonesia Tabanan dan Sekretaris PAC PDIP Baturiti ini merupakan adik kandung dari Bupati Tabanan Eka Wiryastuti. Eka sendiri sebelumnya menjadi bupati setelah bapaknya menjabat sejak tahun 2010. Kini setelah Eka akan mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode, sang adik yang bersiap meneruskan dinasti Adi Wiryatama di Tabanan. Saat ini, Dedi bersama calon bupati dan wakil bupati masih menunggu rekomendasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dedi disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Komang Sanjaya yang saat ini menjadi wakil bupati Tabanan dan kini mendaftar sebagai calon bupati. Sementara di Pilkada Bangli, Bupati Bangli Made Gianyar disebut-sebut tengah berupaya membangun politik dinasti. Ini setelah adik kandungnya Made Subrate dipastikan akan bertarung di Pilkada 2020 sebagai calon bupati. Dan jika menang, Subrate akan menggantikan kepemimpinan sang kakak. Subrate maju bersama politikus gaek PDIP Ngakan Kutap Parwata. Mereka sudah mendapat rekomendasi resmi dari Golkar. Sedangkan di Pilkada Jembrane, anak dari mantan Bupati Jembrane Profesor I Gede Winase dan mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari yakni I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat juga ikut meramaikan bursa Pilkada 2020. Ipat yang sehari-hari merupakan ASN di Pemkot Kediri itu maju sebagai calon wakil bupati mendampingi politikus senior Demokrat yang juga mantan Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Nengah Tambe melalui Golkar dan Koalisi Jembrane Maju. Adi Wiryatama yang dikonfirmasi terkait fenomena ini membantah dirinya disebut membangun politik dinasti di Tabanan. Ia mengaku bahwa semua yang maju merupakan anak-anak ideologis dirinya. Adi Wiryatama juga tidak mempermasalahkan siapapun yang nantinya akan berkuasa di Tabanan. Calon Bupati Bangli Made Subrate menampik ihwal langkahnya maju dalam tarung Pilkada 2020 sebagai calon kepala daerah yang dianggap membangun dinasti politik. Adik Bupati Bangli tersebut menegaskan bahwa langkahnya maju di pilkada merupakan bagian dari haknya sebagai warga negara. Berita kedua, mengenang sosok Sapardi Djoko Damono. Minggu 19 Juli 2020 pagi, penyair hujan bulan Juni Sapardi Djoko Damono menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan. Ia meninggal dikarenakan penurunan fungsi organ. Bagi kebanyakan orang, puisi adalah karya yang sulit dipahami. Namun, tidak dengan puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono. Goresan syair karya Sapardi ibarat lirik lagu yang memanggil-manggil untuk dinyanyikan. Sapardi Djoko Damono lewat karya-karyanya mampu menyentuh dan menguatkan banyak hati. Kemarin, setelah melewati hujan di bulan Juni, sastrawan kelahiran Surakarta 20 Maret 1940 itu pergi selamanya di bulan Juli.
Sapardi menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu 19 Juli 2020 di Eka Hospital BSD Tangerang Selatan. Ia meninggal setelah dirawat di rumah sakit sejak Kamis lalu karena menurunnya fungsi organ tubuh. Setelah disemayamkan di Rumah Duka Kompleks Dosen UI nomor 113, Jalan IR Hajuanda Ciputat, Kota Tangsel, Banten, jenazah Sapardi kemudian dimakamkan pada sore harinya di Taman Pemakaman Giri Tama, Giri Tonjong, Bogor, Jawa Barat. Berita ketiga, terseret kasus Joko Chandra, Kapolri copot sosok Irjen Napoleon. Kasus Joko Chandra pada akhirnya menyeret dua nama jenderal di tubuh kepolisian yang berujung pada pencopotan. Terkini, Korps Bayangkara mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya. Kapolri Jenderal Idam Aziz memutasi Napoleon sebagai analis kebijakan utama Itwasum Polri. Pencopotan itu dikarenakan Napoleon diduga lalai mengawasi bawahannya hingga terbitnya penghapusan Red Notice buronan korupsi Joko Chandra. Pencopotan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST-2076-7 Romawi, Cap, 2020, tertanggal Jumat 17 Juli 2020. Berita populer hari ini disponsori oleh Pertamina dan Cahya Dewi Beauty Salon. Demikian 3 berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com dan baca juga koran Tribun Bali. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.